Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Devani Dianiswari dengan NIM 1911011014, jurusan Pendidikan Agama, semester 4. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai Trihita Karana untuk anak SD kelas 5. Ajaran yang mengajarkan umat Hindu untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan, maka akan terwujud kehidupan yang lahir batin. 3 hubungan yang harmonis itulah yang disebut dengan Trihita Karana. Secara etimologis bahasa Sanskerta, istilah Trihita Karana berasal dari kata tri, hita, dan karana. Tri artinya 3, hita artinya bahagia, dan karana artinya penyebab. Maka Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan. Ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya disebut Trihita Karana. Bapak Wayan Mertasuteja menceramahkan tentang unsur-unsur Trihita Karana saat itu adalah urip, buana, dan manusia, lalu mengalami perubahan dengan istilah widi, buana, dan manusia. Salah seorang pembawa makalah adalah almarhumah Bapak Gusti Ketut Kaler yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali. Bapak Gusti Ketut Kaler merumuskan Trihita Karana dalam seminar tersebut adalah Paryangan, Pawongan, dan Pelemahan. Paryangan adalah tempat pemujaan Hindu sebagai media bagi umat Hindu untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Pawongan adalah media untuk membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Sedangkan Pelemahan adalah media untuk membangun hubungan yang penuh kasih manusia kepada alam lingkungannya. Jadi, Trihita Karana mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan sikap hidup yang seimbang dan konsisten mewujudkan 3 hubungan harmonis yang diajarkan dalam Trihita Karana. Trihita Karana adalah membangun sikap hidup yang seimbang dan konsisten antara berbakti pada Tuhan, mengabdi sesama manusia, dan menyayangi lingkungan alam sebagai suatu kegiatan hidup yang terus-menerus diupayakan. Pengelolaan alam ini haruslah bersumber dari hukum rete. Kalau dinamika alam dihalangi secara berlebihan, akan menimbulkan alam tidak harmonis. Maka alam akan terganggu dinamikanya tidak sesuai dengan hukum rete. Menurut Atharwa Weda, Mandala 12 Sukta 1 Mantra 1 menyatakan bahwa rete adalah salah satu dari 6 yang menyangga tegaknya Ibu Pertiwi. Manusia dalam menjaga keharmonisannya dengan sesamanya apabila manusia melakukan dengan kesadaran mengikuti jalur dharma sebagai jalan hidupnya. Jadi, rete sebagai pedoman untuk menjaga harmoni alam. Dharma adalah pedoman untuk menjaga harmoni manusia. Rete dan dharma ini juga berarti menjaga harmoni alam, manusia dengan Tuhannya. Hidup berpedoman pada rete dan dharma adalah salah satu wujud kepercayaan atau srada dan bakti kepada Tuhan yang lebih nyata. Dari keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam akan menimbulkan 3 lingkungan hidup, yaitu lingkungan rohani di Paryangan, lingkungan sosial di Pawongan, dan lingkungan alam di Pelemahan. 3 lingkungan hidup ini harus dijaga keseimbangannya agar terwujudnya kehidupan yang bahagia. Jika terjadi kesenjangan di antara 3 lingkungan hidup itu, maka kondisi membangun hidup bahagia atau hita purusa, tujuan utama dari Trihita Karana, akan menjadi sebuah proses yang terhalang. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian Trihita Karana. Yang pertama ada Paryangan. Paryangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan sangat erat. Karena bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa merupakan sebuah serada. Manusia lahir dan diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia lahir ke bumi berbekal hutang kepada Tuhan yang telah menciptakan, dan manusia hanya menjalankan kehidupan tidak terlepas bakti kepada Tuhan. Yang kedua ada Pawongan atau hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia dapat kita jumpai di lingkungan sekolah. Manusia lahir tidak akan bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bergantung kepada orang lain. Maka dari itu, hubungan manusia dengan manusia harus harmonis dan baik. Hubungan manusia dengan manusia harus saling asah, asih, asuh. Hubungan di keluarga harus harmonis. Hubungan dengan masyarakat juga harus harmonis. Jika hubungan manusia dengan manusia sudah harmonis, akan terciptanya sebuah ketentraman dan kedamaian, dan tidak akan ada muncul sebuah perselisihan. Yang ketiga ada Palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan, di mana manusia selain bergantung pada manusia lain, manusia juga sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Misalnya pada tumbuhan dan hewan sekitar yang dipergunakan untuk kebutuhan pangan manusia. Karena kebutuhan pangan sangat penting, jika pangan sudah terpenuhi, kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Jika tumbuhan itu tumbuh dengan baik, dengan perawatan oleh manusia, maka tumbuhan itu akan menghasilkan pula yang bagus untuk manusia itu sendiri. Maka lingkungan itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Selain itu, kita tidak boleh membunuh hewan dengan sembarangan karena bisa menyebabkan tidak seimbangnya lingkungan kita. Kita harus menjaga lingkungan kita dengan bersih supaya terciptanya sebuah keindahan. Jika keindahan itu sudah tercipta, tumbuhan, hewan, dan tentunya manusia sendiri akan menikmati keindahan alam itu. Hubungan manusia dengan lingkungan pada masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak waktu untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita, mulai dari yang kotor dibersihkan dan ditata. Selain itu, saya bercocok tanam di area rumah saya dengan menanamkan sayuran yang bisa diolah menjadi sebuah bahan pangan. Dengan begini, kita hemat pada masa sekarang ini. Hubungan manusia dan lingkungan yang saya dapatkan di keseharian saya dapat memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan hidup. Di sini, saya juga merawat tanaman itu sehingga bisa dipanen pada masanya. Jika tanaman itu sudah dirawat, maka tanaman itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, keindahan yang saya dapatkan dari hubungan manusia dengan lingkungan ini. Keindahan pun tercipta hingga hati senang. Walaupun pandemi COVID-19 membuat resah warga, dengan bercocok tanam saya bisa berpikir positif dan menciptakan bahan pangan di lingkungan sendiri dan menghabiskan waktu luang dengan lingkungan. Selain itu, dalam bercocok tanam banyak yang harus diperhatikan, maka dari itu lingkungan bersih, mata memandang menjadi suasana yang bagus. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk di rumah saja. Memang bosan, tetapi banyak hal positif yang bisa kita kerjakan pada masa ini. Dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan berolahraga. Tidak keluar rumah untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Pada masa sekarang ini, saya sendiri lebih menghabiskan waktu-waktu positif saya dengan melakukan aktivitas di rumah. Hubungan manusia dengan Tuhan yang biasa saya lakukan setiap harinya seperti Yatnya Sese. Yatnya Sese ini berhubungan dengan Tuhan, di mana dengan Yatnya Sese secara tidak langsung kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Karena di masa seperti ini bersyukur masih bisa untuk menikmati makanan dan minuman.
Selain itu, rasa bakti saya kepada Ide Sang Hyang Widewasa, saya melakukan sebuah pengamalan ajaran agama di mana masa pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan sebuah hayatnya yang bisa membuat bumi pertiwi kita lekas sembuh dan ibu pertiwi kembali seperti semula. Hubungan manusia dengan manusia bisa saya lakukan di rumah dengan meluangkan waktu bersama kakak dan adik saya, berbagi cerita dan berbagi sedikit ilmu. Selain itu, saya bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari orang tua saya dengan pengalamannya. Selain itu juga biasanya lebih banyak berkreasi dengan aneka makanan-makanan yang dibuat. Misalnya membuat kue untuk Idul Fitri tetangga. Saya mengerjakannya bersama kakak saya. Disinilah adanya hubungan manusia dengan manusia, di mana kita saling membantu dalam sebuah proses pembuatan kue ini. Dengan proses yang tidak terlalu rumit, tetapi banyak makna yang bisa kita peroleh. Karena manusia dengan manusia harus saling membantu dan tidak bisa dikerjakan sendiri, dan pekerjaan berat pun terasa ringan. Subak merupakan sistem pengairan di Bali yang mendukung konsep Trihita Karana. Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khususnya mengatur tentang pengairan sawah secara tradisional. Adanya subak merupakan manifestasi dari konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri, hita, dan karana, yang artinya tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Maka Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pariangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi, tetapi merupakan konsep kehidupan bagi masyarakat di Bali. Dalam pandangan rakyat Bali, subak adalah gambaran langsung dari Trihita Karana sebagai metode penataan hidup. Subak mampu bertahan selama lebih dari 1 abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur, pembagian air yang dilakukan secara adil dan merata, segala masalah dibicarakan dan dipecahkan bersama, bahkan penetapan waktu menanam dan penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan bersama. Sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara atau ritual yang dilaksanakan di pura. Harmonisnya kehidupan seperti inilah yang menjadi kunci utama lestarinya budaya subak di Pulau Dewata. Melalui subak inilah para petani mendapatkan bagian air sesuai dengan ketentuan dari warga subak dan tetap dilandasi oleh konsep Trihita Karana. Kegiatan dalam perkumpulan subak tidak hanya masalah pertanian atau bercocok tanam, tapi berisi masalah ritual untuk memohon rezeki dan kesuburan. Sawah, tanaman padi, dan air mempunyai peranan penting dalam sistem irigasi subak, bahkan dikaitkan dengan religius. Ketiganya berhubungan dengan kekuasaan Dewi Sri. Oleh karena itu, subak tidak semata hanya mengatur masalah pengaturan dan pembangunan air, tetapi juga aspek sosial dan religius. Setiap subak biasanya memiliki pura yang disebut Pura Ulun Cari atau Pura Bedugul yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja Dewi Sri. Sistem pengairan ini diatur oleh tokoh adat dan juga merupakan petani. Sekian dari saya, bahan ajar Trihita Karana untuk SD kelas 5. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.